Masih banyak polisi yang baik, betul? Makanya nyuwun sewu, kita jaga bareng-bareng. Kalau Anda cinta dengan polisi, doakan Triyono Al-Fatihah. Polisi Indonesia Al-Fatihah, itu baru keren. Nah, agama ini didesain supaya rasional. Makanya dalam banyak hal saya selalu mengajarkan kepada sahabat-sahabat saya, kayak teman-teman artis yang ngaji dengan saya, ada Mas Atta, ada Deddy Corbuzier. Itu saya ajarkan secara rasional bahwa agama itu asik, bahwa agama itu, mohon maaf, bukan klenik, bukan tahayul, bukan irasional. Coba kalau hari ini, mohon maaf, gara-gara cerita Bukit As-Sofa tadi jadi emas, mohon maaf, kejadian Kanjeng Sunan Kalijogo sama Sunan Bonang ketika, mohon maaf, buah daru jadi emas, itu kejadian hanya sekali. Sunan Kalijogo tidak melakukan itu lagi, Sunan Muria tidak melakukan itu lagi. Kenapa? Karena waktu itu Sunan Bonang pengen menaklukkan Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum jadi wali. Ketika dia kesana kemari mencuri hartanya orang kaya diberikan kepada orang miskin. Sehingga kemudian apa? Oleh Sunan Bonang ditunjukkan kekuasaan dari Allah, bus jadi emas. Akhirnya apa? Orientasi hidupnya Kanjeng Sunan Kalijogo, Raden Said, berubah. Oh, ternyata kalau cuma cari seperti itu gampang. Kemudian yang kedua apa? Sunan Bonang pengen mengajarkan kepada Raden Said bahwa niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Raden Said kan niatnya bagus, mencuri hartanya orang kaya kemudian diberikan kepada orang miskin, tapi caranya salah. Kalau ada film apa namanya, Robin Hood. Ada film lagi kalau di Jakarta namanya Si Pitung. Kalau di Brebes ada film Beranak Dalam Kubur. Bintang filmnya Yahya. Supaya doanya mandi. Maka kemudian apa? Agama ini didesain secara rasional. Coba lagi dilihat perang di Jabal Uhud. Nabi Muhammad yang tadinya dengan pasukannya menang dan akhirnya kalah. Kenapa? Karena adanya ketidaktaatan dari para sahabat, dari para mujahid dengan perintahnya Nabi. Akhirnya apa? Kalah gara-gara berebut harta. Sehingga kemudian apa? Pasukan Nabi Muhammad banyak yang gugur sampai Nabi Muhammad, mohon maaf, giginya tanggal, giginya patah. Kemudian Nabi Muhammad lari menyelamatkan diri di satu tempat namanya Ghor. Ghor itu gua. Saya pernah masuk ke tempat ini ketika haji tahun 2015. Saya masuk ke dalamnya, ada gua lebarnya cuma 1 meter panjang. Dan sampai hari ini gua tersebut masih baunya wangi. Kenapa? Karena di situ masih banyak tetesan darah Kanjeng Nabi. Darah Kanjeng Nabi itu wangi kan? Jadi kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa, itu Anda salah. Jadi Nabi Muhammad itu, mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada yang pernah melihat kotoran dan air kencingnya. Karena Nabi Muhammad itu, mohon maaf, kalau kencing itu langsung ditandai sendiri kemudian dibuang sendiri. Allah tidak rela kencingnya, bahkan kotorannya Kanjeng Nabi itu dilihat oleh orang, sampai diinjak-injak orang. Enggak mau. Sampai satu malam, mohon maaf, ada seseorang ketika Nabi Muhammad kencing kemudian beliau pergi, air kencingnya hilang. Nabi Muhammad mencari, di mana air kencing saya? Ternyata diminum oleh satu sahabat istrinya. Kemudian apa yang terjadi? Allah mengatakan, Allah haramkan jasadmu dari sentuhan api neraka. Jadi kalau hari ini orang yang tidak percaya dengan sahabatnya Kanjeng Nabi itu salah. Makanya kamu ahli sholawat seperti ini, kamu berdoa, ya Allah, aku mencintai Nabimu. Saya berdoa, mudah-mudahan aku mendapatkan istri seperti Siti Aisyah. Iya, datanglah istrinya Yahya. Apa bedanya istrinya Yahya sama Siti Aisyah? Bedanya dikit-dikit aja kok. Kalau Siti Aisyah itu alisnya buntut kalau jengking, irungnya bokok semende, untune miji timun. Sama istrinya Yahya, untune juga miji timun, tapi timun suri. Gede-gede terus kuning kayak gini ya. Ya rasanya nesu ya. Kok kamu kurus banget sih ya? Kamu makannya banyak nggak Yahya? Makanya